Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Hadis tentang Skala Prioritas. Teman-teman saya terdiri dari Sinta Ritonga, Farida Raihan Manik, dan saya sendiri Ramadesi Purba. Baik, saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian skala prioritas. Merujuk pada KBBI Kemendikbud, skala merupakan lajur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat atau banyaknya suatu perbandingan, besarnya gambar, dan sebagainya dengan keadaan yang sebenarnya. Skala menjadi parameter yang dapat menentukan suatu ukuran, sehingga dengan skala manusia dapat mengetahui gambaran suatu objek. Prioritas merupakan arti kata dari aulawiyat, diambil dari kata aula yang bermakna lebih utama dan lebih penting. Berdasarkan makna-makna tersebut, maka skala prioritas merupakan rangkaian data, kegiatan atau aktivitas bermacam-macam yang tersusun berdasarkan tingkat kepentingan dan kebutuhan yang utama sampai dengan kebutuhan yang tidak utama. Dari yang pokok sampai yang umum, dan dari hal yang primer sampai yang sekunder, sehingga dapat dipilih atau dikerjakan sesuai urutan tersebut. Selanjutnya, memprioritaskan kualitas di atas kuantitas. Kualitas berarti tingkat baik buruknya sesuatu, derajat atau taraf mutu. Berkualitas diartikan bahwa sesuatu mempunyai kualitas atau mutu yang baik. Secara umum, kuantitas adalah ukuran nilai atau jumlah hasil dari pengerjaan yang dicapai. Dalam hal ini, contoh kuantitas ialah mencakup jumlah siswa, jumlah penduduk, jumlah pekerja, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, kuantitas juga sering dibandingkan dengan kualitas. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat Tabrani nomor 891 dan Baihaqi nomor 334. Hal ini juga terbukti di peperangan Badar. Walaupun jumlah kaum muslimin sedikit, namun Allah Ta'ala memenangkan mereka karena kuatnya mereka dalam kebenaran. Pada peperangan Hunain, hampir saja kaum muslimin mengalami kekalahan karena mereka mengira bahwa kemenangan bisa mereka raih karena jumlah mereka yang banyak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya seorang muslim itu lebih perhatian terhadap kualitas ketimbang banyaknya jumlah. Misalnya 2 rakaat yang ia kerjakan dengan khusyuk dan serius itu tentu lebih utama daripada sholat 20 rakaat dengan cepat dan tanpa rasa khusyuk. Baiklah, saya Sinta Ritonga selaku pemateri kedua akan melanjutkan materi prioritas dalam ajaran Islam. Pandangan Islam dalam meninjau prioritas dapatlah ditelaah melalui fikih prioritas sebagai pemahaman yang komprehensif berkaitan dengan hukum, nilai, dan amalan agama serta menempatkannya dalam tingkatan yang adil. Hal itu dengan mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting, yang lebih utama di atas yang utama, primer di atas sekunder, dan lain sebagainya. Dengan menempatkan segala aturan hukum, nilai dan amalan agama itu pada skala prioritas secara fair dan adil, maka tatanan kehidupan yang harmonis dan seimbang akan tercipta di tengah-tengahnya, di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut merupakan susunan prioritas dalam pandangan Islam serta dengan diperkuat dengan pandangan Yusuf Qaradawi dengan fikih prioritasnya antara lain terdapat isu-isu yang dapat dirujuk dari Al-Quran untuk menjelaskan di antara ukuran yang paling benar seperti iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus diberikan perhatian dan diutamakan dalam persoalan tingkah laku, penilaian, pemikiran, peneladanan para nabi-nabinya, surga dan neraka, pahala dan siksaan, hingga menyangkut persoalan hari akhirat.
Pada contoh lainnya, pada pokok-pokok ibadah dapat ditinjau mulai dari mendirikan sholat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zakat, menunaikan puasa, menjalankan haji, bertasbih, bertahlim, beristighfar, bertawakal, bertobat kepadanya, menghadirkan rasa takut terhadap azabnya, rahmatnya yang diharapkan, bersabar terhadap cobaannya, bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya, sehingga jalan menuju nilai ketuhanan yang tinggi dan ibadah batiniah. Pada keutamaan akhlak mulia, yang paling pokok adalah pemurah, kejujuran, kelembutan, rasa malu, kebenaran, kesederhanaan, ketulusan, mengasihi orang yang lemah, berbuat baik kepada kedua orang tua, silaturahmi, menghormati tetangga, memelihara orang miskin, anak yatim, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada umatnya untuk memperhatikan skala prioritas dalam kehidupannya, seperti hadis innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab falya'nu awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullaha ta'ala, yang artinya sesungguhnya engkau akan mendapatkan satu kaum dari ahli kitab, maka jadikanlah dakwah pertama yang engkau serukan kepada mereka adalah agar mereka mengesahkan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyoroti pentingnya dakwah tauhid saat berpesan kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu, yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam utus untuk berdakwah di Yaman. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan untuk menjadikan persoalan tauhid sebagai bahasa utama dan pertama dalam dakwah. Hadis ini menunjukkan perkataan tauhid harus lebih diutamakan di atas seluruh amal kebaikan lainnya yang berhubungan dengan hak-hak Allah Azza wa Jalla maupun hak-hak sama manusia, dan sesungguhnya pembahasan tauhid menjadi materi pertama dalam dakwah dikarenakan keutamaan dan kemuliaannya. Saya Farida Raihan Mani sebagai materi ketiga. Dalam mengatur prioritas prinsip-prinsip manajemen perlu diterapkan dalam mengaturnya sebagaimana perdebaran di bawah ini. Yang pertama, planning. Hadasana bau maroda hasana Abdul Warisi hadasana Zadu bin Diyari Ri'abu Usmana hadasana Abu Razal Utaribina an Abi Abbas radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qaniman yaru anna rabbahi azza wa jalla qala inna allaha katabal hasanati wa sayati summa baina zalika faman hum bihasanati falyawmaluhu katabal hasana wa sayati summa baina zalika faman hu bahasanati falam ya'maluhu katabahallahu indahi hasana kama fa'in huwa hum biha fama liha Allah lahu indahu asra hasanatin ila sabima ala ati di fi hasiratin wa man hum bisaylihi falam ya'maluhu Allahu indahu hasana kaminhu faminhu huwa hamma biha familaha kataballahu indahu hasanata kamilati fa'in huwa hum biha familaha katabaha lahu sayati wahidatan. Nah, yang artinya Nabi SAW bersabda, Allah menulis kebaikan dan kejelekan yang dilakukan hambanya. Barang siapa yang berencana melakukan kebaikan tetapi tidak melaksanakan, maka tetapi ditulis sebagai satu amal baik yang sempurna baginya oleh Allah. Tetapi barang siapa yang melakukan kebaikan dan betul-betul dilaksanakan, maka oleh Allah ditulis 10 kebaikan dan 70 lipat atau cabang sampai cabang yang banyak. Sebagaimana barang siapa yang berencana melakukan kejelekan tetapi tidak dilaksanakan,
maka ia dianggap melakukan kebaikan yang sempurna. Jika berencana melakukan kejelekan dan melaksanakannya, maka ditulis sebagai satu kejelekan. Hadis riwayat Muslim 187. Hadis tersebut mengindikasikan bahwa seorang muslim harus mempunyai rencana atau planning dalam segala hal yang baik. Apabila dalam sebuah hadis atau perusahaan, bahkan dalam hadis tersebut digambarkan dengan hitungan matematis, yaitu satu kebaikan ditulis 10 kebaikan, hal ini dapat diartikan planning yang baik akan menghasilkan laba yang baik. Tentu saja tidak cukup hanya planning tanpa diaktualisasikan. Jika planning yang baik itu dilaksanakan, maka laba yang akan diperoleh akan berlipat-lipat. Sebagaimana jika planning yang dilaksanakan itu jelek, maka akan mengalami kerugian. Planning adalah kegiatan awal dari sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Agar mendapat hasil yang optimal, hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan adalah yang sebagai berikut. Yang pertama, hasil yang ingin dicapai. Yang kedua, orang yang akan melakukan. Yang ketiga, waktu dan skala prioritas. Yang ketiga, dana atau modal. Perencanaan dibuat berdasarkan data yang terperinci dan angka yang konkret, pengetahuan yang lengkap tentang realitas di lapangan, lalu memahami prioritas program dan sejauh mana kepentingannya. Al-Quran telah menyebutkan sebuah contoh perencanaan yang memakai waktu selama 5 tahun. Sebagaimana dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam yang meliputi pentingnya produktivitas, penyimpanan dan pendistribusian bahan makanan dalam menghadapi krisis kelaparan dan kekeringan yang terjadi di Mesir dan sekitarnya. 2. Pengorganisasian. Nabi SAW bersabda, Haddasana Abadanu Akbarona Abdullahi Akbarona Yunusu Az-Zuhri Qala haddasani Abu Salamatan Abi Sa'idil Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mastukhlifa khalifatun alla lahu bitonatun ta'muruhu bil khairi wa tuhuzzuhu alaihi wa bitonatun ta'muruhu bis sarri wa tuhuzzuhu alaihi wa al ma'sumu man as-samawah, yang artinya Nabi SAW bersabda, seseorang tidak diutus sebagai khalifah kecuali memiliki 2 niat, yaitu memelihara dan mendorong pada kebaikan dan memelihara dan mendorong pada kejelekan. Orang yang menjaga dari kejelekan adalah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus mampu menegakkan fungsi sebagai khalifah dan semangat kerja sama antar manusia. Fungsi khalifah adalah menggalang kebaikan dan mencegah kejelekan. Jika dikaitkan dengan pengorganisasian, hadis ini mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi. Pengorganisasian sangat urgen, bahkan kebatilan dapat mengalahkan suatu kebenaran yang tidak berorganisir. Kesungguhan dan keseriusan dalam hal ini termasuk kesungguhan dan keseriusan mengorganisasikan suatu kegiatan. Dengan demikian, organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan dengan rapi. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu controlling atau pengawasan. Haddatsana Abu Nuaimin haddatsana Sufyan an Habibin Abi Sabitin an Maimuna nibni Abi Sabibin an Abi Zarri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' si'atal hasanata wa khaliq innasa bi khuluqin hasan. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah pada Allah di mana saja berada. Gantilah yang jelek dengan yang baik, bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang bagus. Matan lain Tirmizi 1910, Ahmad 20.392. Hadis tersebut mengajarkan bahwa seseorang harus selalu berbuat baik dengan perilaku yang baik pula. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan adanya pengawasan yang baik dari diri sendiri. Namun, layaknya manusia yang selalu hilap atau salah, maka diperlukan adanya pengawasan dari orang lain dan dengan cara saling menasehati sesama teman. Sebagaimana hadis berikut. Haddasana Musaddadu qala haddasana Yahya an Ismaila qala haddasani Qausu benu Abi Hazimin an Zarri Ribni Abdillah qala bay'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis sholati wa itaz zakati wa nushi likulli muslim. Yang artinya tadi Ja'far bin Abdillah berkata, aku baiat pada Rasulullah untuk menegakkan sholat, mengeluarkan zakat dan saling menasehati sesama saudara sesama muslim. Menasehati sesama teman atau saudara lebih mudah daripada menasehati pimpinan atau atasan. Ini tidak mudah dilakukan, karena itu Nabi dalam hadis berikut memberikan imbalan yang lebih banyak pada orang yang mau dan mampu melakukan pengawasan pada atasannya. Hadatsana Yahya Ubaidillah wa Muhammadu Ubaidini qala hadatsana Ubaidullah an-nabi ibada rabbahi wa ta'ala wa nasai li sayyidihi kana lahu azru marrataihi. Nabi SAW bersabda, seorang hamba apabila melakukan dengan baik dalam ibadah pada Tuhannya, maka akan diberkahi, dan yang menasihati tuannya, maka akan diberi pahala 2 kali. Hadis Al-Bukhari ayat 2360. Pengawasan dalam pandangan Islam adalah untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Oleh Al-Quran menganjurkan untuk saling menasihati satu sama lain sebagai upaya mengingatkan jika terjadi kesalahan atau kealpaan sebagai manusia. Dari kedua hadis yang telah tersebut dapat dipahami bahwa pengawasan atau kontrol paling tidak terbagi menjadi 2 hal. Kontrol yang berasal dari diri sendiri bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengawasi hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ini adalah hadis yang paling efektif yang berasal dari dalam diri sendiri. Sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut dilakukan dari luar sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari luar mekanisme pengawasan dari pimpinan yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian dan perencanaan tugas-tugas dan lain-lain. Baiklah, cukup sekian dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.